Semangat pagi di hari Sabtu 26 Desember 2020. Hari ini adalah hari pertama setelah peristiwa perayaan Natal yang kita jalani bersama. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan sabda di hari Sabtu 26 Desember 2020 saat ini menggunakan istilah Jawa yen wani ojo wedi. Secara lengkap, ungkapan itu mengatakan yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi. Seolah-olah hanya bagaikan permainan kata dibolak-balik. Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, kalau takut jangan sekali-kali berani, kalau berani jangan sekali-kali takut. Ini merupakan ungkapan yang menuntut totalitas. Jangan setengah-setengah. Seseorang yang sudah memutuskan sesuatu, mengambil risiko dan konsekuensinya. Tidak boleh lagi ragu dalam langkah. Sesuatu yang sudah direncanakan harus dijalankan dengan baik. Namun demikian bukan berarti asal berjalan, asal melangkah. Semua harus dijalani dengan kesungguhan hati dan tetap waspada. Leksionari bacaan Injil hari ini berisi pesan Yesus bagi para murid dan pengikutnya tentang yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi. Matius 10 ayat 17 sampai 22 memberikan catatan kepada kita yang demikian. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, memantapkan hati menjadi pengikut Kristus bukan berarti menjalani hidup tanpa kesulitan dan tantangan. Kita dipanggil untuk senantiasa waspada menghadapi orang lain karena akan selalu ada orang yang akan sewaktu-waktu memberikan tuduhan kepada orang percaya dan dihadapkan kepada pemuka masyarakat. Atau diadili atas dasar fitnah serta bermacam-macam tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ayat 17 menyatakan kepada kita, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Namun, bukan berarti para murid dan pengikut Yesus harus takut. Kata takut dan waspada adalah dua hal yang berbeda.
Takut adalah rasa hati tentang gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana, atau tidak berani menempuh penderitaan, sehingga sebisa mungkin dihindari dan dijauhi agar tidak menimpa hidup kita. Atau jika takut secara positif, yang berarti takwa, segan, dan hormat kepada yang dianggap berkuasa, sehingga hanya mengikuti dan taat kepadanya. Jadi hanya ada dua kemungkinan orang takut, yaitu menghindari atau mengikuti pada yang ditakuti. Sedangkan waspada adalah mewujudkan hidup dengan berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga terhadap bahaya. Dalam hal ini, bahaya harus diakui itu ada. Tetapi kita tetap berani untuk menghadapinya, melampauinya, bukan untuk menghindari dan menaatinya. Bahaya yang kemungkinan terjadi bukan hanya karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Tetapi juga di dalam ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Masing-masing orang mencari keselamatan untuk dirinya sendiri, sehingga lupa terhadap saudaranya, anak dan orang tuanya. Manusia tidak bisa mengendalikan diri, bahkan sudah mau melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Inilah gambaran tentang keadaan yang memprihatinkan sekali. Sebuah keadaan yang tidak terduga sama sekali. Bahaya yang mungkin harus diwaspadai. Tetapi bahaya tersebut bisa saja tidak terjadi dalam hidup kita. Atau tidak harus terjadi. Untuk itu, kalaupun terjadi, bukan berarti kita harus panik, takut, dan kemudian menghindari. Kalaupun tidak terjadi, bukan berarti kita bisa seenak kita sendiri. Peringatan Tuhan Yesus adalah harus tetap waspada. Bagaimana jika bahaya itu tetap menimpa diriku? Apakah aku bisa untuk benar-benar tidak panik? Sabda Tuhan Yesus di dalam ayat 19 dan 20 mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Satu hal yang pasti dan dijanjikan Tuhan adalah, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam ayat 22. Penyertaan dan pertolongannya dijanjikan secara nyata dalam ayat 19 dan 20, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan tatkala memang bahaya itu menempuh kita, namun kita jangan sembarangan menjalani hidup. Dan kepastian hasil bagi yang tidak panik dan semau gue, pada akhirnya adalah keselamatan seperti yang dijanjikan dalam ayat 22. Inilah wujud penyertaan Tuhan Allah yang akan dianugerahkan kepada umat miliknya yang senantiasa mantap bertahan sampai pada kesudahannya, yaitu umat yang setia berbakti, tahan, tangguh, dan mampu menghadapi beragam peristiwa kehidupan. Umat yang tidak sekedar mencari keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi dengan tulus menjalani kehidupan dengan penuh kasih. Orang yang demikian biasanya sudah memahami
bahwa keselamatan sejati sudah diterimanya. Bukan keselamatan karena memiliki kekuatan dan kepandaian sebagai hasil usahanya sendiri. Namun keselamatan sejati yang berasal dari kasih Tuhan Allah yang diterima dengan mantap dan percaya. Bukankah kasih itu sudah kita terima, bahkan kita peringati kedatangannya di dalam kelahiran Yesus Kristus hari kemarin? Oleh karena itu, marilah senantiasa mantap mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan sampai pada kesudahan. Tuhan memampukan, melayakkan, dan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah sungguh berbahagia, orang yang merasakan ada penyertaan Tuhan, kasih pertolongan melalui Roh Kudus yang diberikannya tatkala ada bahaya yang menimpa hidupnya. Namun juga orang yang tidak sembarangan menjalani hidup tatkala tidak ada bahaya yang menimpa dengan tetap setia, tekun, takut dan taat, tangguh di dalam kehidupan untuk mengikut Tuhan. Karena orang yang demikian merasa sudah menemukan dasar yang kuat di dalam hidupnya. Dan pada saatnya akan menemukan keselamatan. Kita tanggapi sabda hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38. Baitnya pertama, kedua, dan kelima menjadi nyanyian yang akan kita lantunkan dengan keyakinan sungguh. Telah kutemukan dasar kuat. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, kau rangkul dalam kasih, pendosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami, menolong kami dengan sabda-Mu, bahwa menjalani kehidupan di tengah dunia yang tidak menentu ini, ada banyak peristiwa, banyak hal yang bisa membuat kami mengalami bahaya, kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan.
namun dengan tetap setia, tekun, dan takut akan Engkau memberikan pertolongan seperti janjimu, Roh Bapa yang Engkau berikan kepada kami ketika menghadapi keadaan yang tidak kami inginkan, tidak menentu. Seperti suasana pandemi, seperti keadaan-keadaan yang sering kali muncul dan tidak kami harapkan. Demikian juga ketika kami menjalani hidup tanpa hambatan, tanpa bahaya, kami tidak boleh seenaknya sendiri, namun kami harus tetap waspada, berhati-hati dengan ketekunan dan ketaatan kepadamu dengan sungguh. Karena janjimu, ketika kami sampai pada kesudahannya, kami akan menemukan keselamatan sejati yang telah Engkau berikan dan Engkau sediakan bagi kami. Hari ini perjalanan hidup kami di dalam setiap aktivitas kerja kami, Engkau tolong, Engkau kuasai. Kami serahkan anggota keluarga Allah di dalam keterbatasan ragawi dengan sakit penyakit apapun ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkat pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka semua. Hal yang sulit dalam keadaan apapun Tuhan, mampukan untuk tetap setia, takut dan taat kepadamu, tangguh di dalam keyakinan iman kepadamu. Anak-anak anggota keluarga Allah yang berada di masa pendidikan dan sedang liburan semester ganjil, namun mereka tetap belajar mengenal akan kasih-Mu, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Para orang tua yang mendampingi dan siapapun yang ada di sekitarnya, Tuhan pakai untuk kebaikan semakin mengenal akan kasih-Mu. Usia produktif dalam aktivitas kerja harian juga Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan untuk tetap merasakan berkat pertolongan penyertaan-Mu. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja-gereja di dalam melanjutkan kehidupan di tengah-tengah suasana pandemi dengan turut membangun kehidupan semakin baik. Bukan berarti takut akan keadaan, tetapi waspada seperti yang Engkau peringatkan menjadi kebaikan untuk semua dijalani di dalam kehidupan. Pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan, tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan. Dalam suasana pandemi, Tuhan berikan kekuatan, kebijaksanaan ekstra, demikian juga pengayoman-Mu ada dalam kehidupan mereka. Persiapan kami, anggota keluarga Allah, di hari Sabtu ini untuk kembali besok di dalam peribadahan minggu yang kami jalani, dalam bentuk apapun peribadahan yang kami jalani ketika di gereja tatap muka ataupun peribadahan secara daring, secara online, biarlah kasih-Mu juga ada bagi semuanya. Hati kami yang terutama di dalam beribadah dan menautkan diri kepada Tuhan untuk setia, takut, dan taat, dan pada saatnya kami menemukan keselamatan yang dari Tuhan. Itu seru doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan setia, takut, dan taat kepada Tuhan, sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan, kita yakin ada kuasa pertolongan Tuhan karena Roh Kudus-Nya yang melayakkan kita. Kalaupun hal-hal yang baik yang terjadi, kita tetap waspada di dalam kehidupan. Menerima berkat Tuhan seperti yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.